Pengertian negara maju. Istilah negara maju atau developed country atau advanced country dipakai untuk mengelompokkan negara-negara yang berkembang dan maju secara ekonomi, di mana sektor industri ketiga dan sektor industri keempat mendominasi. Untuk diketahui, sektor industri pertama dalam kegiatan ekonomi meliputi kegiatan atau usaha mengubah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi untuk industri. Kegiatan ekonomi pada level ini umumnya meliputi sektor pertanian, agribisnis, kehutanan, dan pertambangan. Sektor industri kedua dalam kegiatan ekonomi meliputi kegiatan atau usaha mengolah barang setengah jadi yang dihasilkan pada kegiatan industri pertama untuk diolah lebih lanjut dan menghasilkan barang siap pakai. Termasuk dalam sektor ini adalah kegiatan manufaktur dan konstruksi. Sektor industri ketiga lebih dikenal sebagai sektor jasa. Sektor ini umumnya meliputi kegiatan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan pada sektor industri kedua kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang dominan dalam sektor industri ketiga antara lain transportasi barang dan jasa, distribusi, penjualan partai besar, bisnis hiburan, restoran, pariwisata, dan sebagainya. Sementara itu, sektor industri keempat merupakan kelanjutan dari kegiatan sektor industri ketiga. Kegiatan industri pada level ini umumnya berhubungan dengan bisnis jasa yang bersifat intelektual, misalnya bisnis informasi dan komunikasi, konsultasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan, kultur, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi di negara maju yang didominasi oleh industri tingkat ketiga dan keempat itu akan memberikan pendapatan atau income yang tinggi. Penghasilan atau pendapatan yang tinggi tentu menentukan tingginya pendapatan per kapita atau GNP per kapita maupun tingginya indeks pertumbuhan manusia HDI. Dengan kata lain, industri tingkat ketiga dan keempat yang dimiliki negara maju memosisikan pada tingkat negara dengan pendapatan per kapita dan HDI yang tinggi. Selain kata negara maju, developed country atau advanced country, orang juga menggunakan kata negara industrial country, negara yang lebih maju, more developed country, negara yang lebih maju secara ekonomi, more economical developed country, MDC, negara-negara utara, global north country. Dan ciri-ciri negara maju berikut ini terdapat beberapa rinci negara maju, antara lain 1. Pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi dijual, diekspor. 2. Aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. 3. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. 4. Pendapatan rata-rata penduduk tinggi. 5. Penduduk dan keterampilan penduduk yang cukup tinggi. 6. Sifat kemandirian masyarakatnya tinggi. 7. Tidak tergantung pada alam dan 8. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. 9. Angka harapan hidup tinggi. 10. Intensitas mobilitas tinggi. 2. Singapura adalah negara transit paling populer di Asia. Hampir semua kapal barang singgah di negara singa ini. Hal itu dikarenakan letak Singapura yang strategis, yakni berada di jalur silang pelayaran internasional. Namun Singapura tidak hanya bergantung pada sektor pelabuhan sejak dahulu. Singapura telah mengembangkan sektor pariwisata, industri, dan sumber daya manusia. Singapura menyumbang sektor 30% dari hasil industri semikonduktor. Sektor pariwisata di sana juga sangat maju dan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Asia. 1. Jepang bisa dikatakan sebagai negara superpower di kawasan Asia. Jepang sangat maju dan hampir segala lini seperti kendaraan, perlintasan, industri, kreatif, dan produk teknologi lainnya. Semua sektor dapat dia andalkan, termasuk pertanian. Sumber daya manusia di sana juga sudah sangat terampil dan memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Pendapatan orang Jepang bisa dikatakan tinggi dan merata. Semua ini membuat Jepang menjadi negara paling maju di Asia. Korea Selatan
Korea Selatan sudah dapat menyamai Jepang dalam berbagai hal seperti hiburan, teknologi, dan pariwisata. Korea Selatan merupakan salah satu pemimpin perekonomian di kawasan Asia. Korea Selatan pada awalnya bukanlah negara maju, mengingat negara ini pernah dijajah Jepang dan setelah Perang Dunia II, kawasan semenanjung Korea dibagi dua oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, menghasilkan Korea Utara dan Korea Selatan. Budaya pop Korea Selatan menjadi budaya yang digemari di banyak negara, termasuk Indonesia, dan beberapa merek ternama berasal dari Korea Selatan seperti Samsung dan Hyundai. Pengertian negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup negara rendah. Negara-negara yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau HDI, berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang adalah negara yang belum mencapai tingkat negara maju, tetapi bukan negara gagal atau failed state. Dengan kata lain, negara berkembang berada di antara negara maju atau tingkat teratas dengan negara gagal tingkat rendah. Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju, disebut negara-negara baru atau Newly Industrialized Country atau NICs. Dengan kata lain, negara-negara baru sedang berkembang, mencapai tingkat negara maju, tetapi belum cukup untuk disebut sebagai negara maju. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi, negara stabil dalam jangka waktu lama juga dapat digolongkan sebagai negara-negara baru. Ciri-ciri negara berkembang. Berikut ini merupakan ciri-ciri negara berkembang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Yang keempat, pendapatan relatif rendah. Yang kelima, pendidikan penduduknya rata-rata rendah. Yang keenam, sifat penduduk kurang mandiri. Yang ketujuh, sangat tergantung pada alam. Yang kedelapan, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kesembilan, angka harapan hidup rendah. Yang kesepuluh, intensitas mobilitas rendah. 1. Indonesia. Salah satu contoh negara berkembang adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia berada pada titik koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Secara letak wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan terletak di dua samudra. Hal ini menempati posisi di Indonesia sangat strategis. Sebagian besar profesi penduduk Indonesia terjun di bidang pertanian, yaitu sebesar 44,3% dari total jumlah penduduk. Walaupun bidang pertanian besar dalam tenaga kerja, akan tetapi hanya mampu menyumbang sekitar 17,4% dari total produk domestik bruto Indonesia. 2. Malaysia. Negara berkembang yang kedua adalah Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan persekutuan. Luas wilayah Malaysia mencapai 329,47 km persegi dengan ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Sedangkan pusat pemerintahannya berada di Pulau Jawa. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh orang dengan sebutan yang Di-Pertuan Agung, sementara pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Modal pemerintahan Malaysia ini mirip dengan sistem parlementer Westminster sekitar abad ke-17. Mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian sejak Britania Raya mulai mengambil alih kekuasaan sebagai administrator Britania Raya, maka kelapa sawit dan pohon karet mulai diperkenalkan dengan tujuan komersil. Dalam waktu yang lama, Malaysia berhasil menjadi penghasil komoditas timah, karet, dan kelapa sawit terbesar di dunia.
Ketiga, India. Republik India adalah negara yang terletak di Asia Selatan yang berupa wilayah semenanjung. Semenanjung India diapit oleh Teluk Benggala serta Laut Arab di sebelah barat India mendapat julukan anak benua Asia. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang dimilikinya. Luas negara ini mencapai 3.27590 km persegi. India menjadi salah satu contoh negara yang berkembang karena kehidupan perekonomian India sangat bergantung pada sektor pertanian. Hal ini selaras dengan penduduk India yang berprofesi sebagai petani. Untuk meningkatkan produksi pertaniannya, maka pada tahun 1960 India melakukan revolusi hijau. Revolusi ini benar adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menggunakan bibit jenis unggul dalam bidang pertanian. Lahan pertanian India sebagian besar dimanfaatkan untuk ditanami bahan pangan. India juga tercatat sebagai penghasil lada nomor 1 dunia. Indikator-indikator yang digunakan untuk membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah sebagai berikut. A. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau income per kapita merupakan penduduk dari setiap negara selalu mengalami perubahan dan biasanya bergerak naik. Tingginya pendapatan per kapita mencerminkan kemakmuran dan kemajuan dari suatu negara. Jumlah tenaga kerja. Negara-negara berkembang pada umumnya merupakan negara-negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kegiatan pertanian pada umumnya menyerap banyak tenaga kerja, karena di samping metode pertaniannya masih tradisional. Lapangan kerja di luar pertanian juga tidak banyak tersedia, sedangkan di negara maju, lapangan kerja yang ada biasanya lebih terbuka dan beragam. Oke, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik. Penggunaan mesin dan listrik berhubungan dengan kemajuan teknologi suatu negara dan juga pendapatan per kapita dari penduduk. Semakin tinggi teknologi dan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara, berarti semakin tinggi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan sebagai sumber tenaga. D. Angka harapan hidup atau life expectancy. Pencapaian tingginya angka harapan hidup sangat berhubungan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan kemampuan untuk menyediakan fasilitas tersebut berhubungan dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dicapai. Di beberapa negara maju, angka harapan hidup penduduk mencapai 60 tahun ke atas. Tetapi negara-negara berkembang, angka harapan hidup penduduknya sebagian besar masih berada di bawah 60 tahun. E. Mata pencarian dan penggunaan lahan. Negara-negara maju sebagian besar penduduknya bekerja di bidang perindustrian. Industri yang berkembang tersebut merupakan industri berat seperti galangan kapal, pembuatan pesawat terbang, dan peleburan besi baja. Negara-negara berkembang sebagian besar penduduknya masih mengandalkan bidang pertanian. Pada umumnya, lahan pertanian masih tersedia sangat luas. Salah satu contoh negara berkembang adalah India, merupakan negara agraris dan hampir 70% penduduk India bekerja sebagai petani. F. Indeks statistik. Negara, indeks teknologi, dan indeks demografi. Indeks teknologi meliputi GNP, Gross National Product, produksi energi, konsumsi industrialisasi, transportasi, dan perdagangan. Indeks demografi meliputi jumlah penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, kepadatan penduduk, dan tingkat pertumbuhan penduduk.